Shalom, perkenalkan nama saya Putu Fitnika Azalia. Saat ini saya akan membahas tentang pembelajaran jarak jauh. Pengertian pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh merupakan suatu bentuk metode pendidikan formal yang menggunakan sistem telekomunikasi interaktif dan didukung dengan berbagai sumber daya yang diperlukan sebagai penghubung antara siswa dan guru. Langkah-langkahnya itu yang pertama, melakukan kesepakatan dengan orang tua dan siswa, melakukan asesmen non-kognitif. Yang ketiga, membuat perencanaan PJJ, menentukan KI dan KD, menentukan indikator. Yang keenam, menentukan tujuan pembelajaran, menentukan materi pembelajaran. Yang kedelapan, menentukan metode pembelajaran. Yang kesembilan, menentukan media yang akan digunakan seperti WhatsApp, Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan Google Form, dan juga video pembelajaran. Kemudian yang ke-10, melakukan PJJ. Yang ke-11, melakukan asesmen kognitif. Yang ke-12, melakukan umpan balik. Yang ke-13, melakukan refleksi dan evaluasi. Kemudian pengertian video pembelajaran menurut Slamet dalam Buradeda Nur. Pembelajaran video merupakan media yang menyajikan atau menyampaikan pesan audio visual, bahasa, prosedur, teori, aplikasi untuk membantu pemahaman dari teori pembelajaran. Salah satu metode yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran daring adalah metode video based learning. Video-based learning adalah penyampaian pengetahuan ataupun keterampilan dengan menggunakan video yang setidaknya memiliki dua elemen, yaitu visual dan audio. Metode video-based learning sebagai salah satu media penyampaian materi pelajaran pada pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh mempunyai efek yang positif dan dapat meningkatkan kemampuan kognitif, meningkatkan kinerja belajar, mengembangkan minat dan motivasi peserta didik, dan juga peserta didik akan lebih memahami konsep pembelajaran yang diajarkan. Langkah-langkahnya itu yang pertama, mengenali karakteristik siswa, mempersiapkan naskah video, menentukan jenis video, menentukan audio, dan juga proses pembuatannya. Dan selanjutnya, apa contoh dari video pembelajaran atau video based learning. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kelas mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 10 dengan materi pembahasan yaitu bab 3, menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Sebelum itu, kita akan membaca Alkitab dalam Kitab Perjanjian Lama, yaitu dalam Kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 dan ke-13. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Nah, dari kisah ini terdapat seseorang yang menolak untuk bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, dan sebaliknya malah saling menyalahkan pihak lain dan melemparkan tanggung jawab dari dirinya sendiri kepada yang lain, seperti yang terjadi pada Adam dan Hawa ini. Di mana saat Allah bertanya mengapa Adam memakan buah dari pohon itu, Adam malah menyalahkan Hawa yang telah memberikan buah pohon itu, dan Hawa pun menyalahkan ular itu yang telah memberikan dan telah memperdayakan Hawa untuk memakan buah itu sehingga ia memakannya. Nah, dalam hal ini, seringkali juga dalam kehidupan kita sering menyalahkan orang lain atas kesalahan yang kita perbuat. Sehingga apa akibat yang kita dapatkan? Yaitu rusaknya hubungan kita dengan Tuhan sebagai pencipta, dan juga rusaknya hubungan kita dengan sesama kita. Dalam hal ini, kita perlu belajar tentang tanggung jawab agar kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab atas apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Materi bab ketiga ini, hal pertama yang kita pelajari yaitu arti dari tanggung jawab. Tanggung jawab artinya kemampuan untuk menjawab kepada orang lain atas akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindakan kita. Salah satu contoh bentuk dari tanggung jawab yang bisa saya ungkapkan yaitu yang pertama, ada seorang siswa yang tidak memakai dasi pada saat mengikuti upacara bendera, sehingga dari pihak sekolah memberikan sanksi berupa menghormati bendera selama 1 jam. Apabila anak tersebut bertanggung jawab, maka ia akan menghormati bendera tersebut selama 1 jam. Contoh kedua yang saya ambil yaitu contoh tentang Presiden Amerika Serikat yang bernama Theodore Roosevelt
yang mengucapkan sebuah ungkapan, yakni "the buck stops here", yang artinya, sayalah yang bertanggung jawab, jangan melempar-lempar terus masalah ini ke orang lain. Jadi, dalam hal ini, Theodore Roosevelt merupakan seorang pemimpin yang sangat bertanggung jawab. Ia bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang tanggung jawab dan kedewasaan. Kedewasaan bisa dilihat dari tanggung jawab seseorang terhadap apa yang ia kerjakan di dalam hidupnya. Pada masa kanak-kanak, tiap orang bertanggung jawab untuk belajar. Mengapa? Inilah waktunya mereka mempersiapkan diri untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Jadi, menjalani kehidupannya di tengah masyarakat dan berperan dalam menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya, kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu tanggung jawab dalam membangun masyarakat. Setiap orang adalah bagian dari kelompok yang lebih besar yang bernama keluarga. Dan setiap keluarga adalah bagian dari masyarakat. Sebagai individu atau masing-masing orang mempunyai tanggung jawab untuk membangun kelompoknya, yaitu keluarga dan masyarakat. Sebagai orang Kristen, sudah tentu kita mempunyai kelompok lain di dalam hidup kita, yaitu gereja. Ini berarti bahwa kita masing-masing terpanggil untuk menyumbangkan peranan kita bagi pembangunan keluarga, gereja, dan masyarakat sekitar kita. Dan sumbangan ini tentu sebanding dengan tingkat usia, kedewasaan, dan kemampuan kita masing-masing. Sewaktu kita masih kecil, tentu saja kita masih butuh dan menerima banyak sekali bantuan dari orang yang lebih dewasa daripada kita untuk bertumbuh dan berkembang menjadi anggota keluarga, masyarakat, dan gereja yang baik. Namun, hal ini tidak boleh terus-menerus berlangsung dengan cara demikian, karena saking bertambahnya usia, pada saatnya nanti, kita tetap akan dituntut untuk menyumbangkan peranan yang semakin besar sesuai dengan usia, kedewasaan, dan kemampuan kita masing-masing. Kita masuk pada materi yang keempat, yaitu tanggung jawab dalam membangun masyarakat. Sebagai remaja memiliki tanggung jawab untuk belajar dan mempersiapkan diri untuk memimpin bangsa di masa depan. Nah, di sebelah kiri saya terdapat gambar dari Presiden John F. Kennedy yang merupakan Presiden Amerika Serikat yang pernah berkata bahwa kepada rakyatnya, yakni bahwa jangan bertanya tentang apa yang dapat diberikan oleh pemerintah dan negara kepada mereka, melainkan mereka harus bertanya kepada diri mereka sendiri apa yang dapat mereka lakukan bagi negara mereka. Hal ini juga berlaku bagi kita, keluarga kita, dan gereja kita. Nah, dalam hal ini, kita tidak bisa menuntut apa yang harus negara berikan kepada kita, melainkan apa yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita berikan kepada negara kita sebagai tanggung jawab kita sebagai warga negara. Terkadang ada beberapa orang yang melakukan pekerjaannya bukan untuk kepentingan masyarakat umum, melainkan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan untuk keuntungan buat dirinya sendiri. Pada tahun 2011, sebuah perusahaan kelapa sawit dari Malaysia membunuh puluhan orang hutan di Kalimantan Barat karena binatang yang terancam kepunahan itu dianggap sebagai hama dan pengganggu tanaman mereka. Padahal, justru perkebunan sawit itulah yang telah masuk dan merampas ruang hidup binatang-binatang tersebut. Kedua yaitu kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan, di mana kebakaran hutan tersebut merugikan negara yang lain seperti negara Malaysia dan Singapura. Dari kedua contoh ini, kita bisa melihat bahwa betapa pentingnya tanggung jawab atas apa yang kita lakukan terhadap lingkungan kita dimanapun kita pergi dan berada. Materi yang kelima yaitu tanggung jawab menurut Alkitab. Yang pertama, Nehemia 2 ayat 1-7, di mana dalam kitab tersebut Nehemia merupakan seseorang yang menduduki jabatan tinggi, tetapi dia meninggalkan jabatan tinggi tersebut hanya untuk membangun kembali kota Yerusalem sebagai negeri leluhurnya. Dan dia bersedia melepaskan semua jabatannya tersebut, semua kekayaannya tersebut demi keyakinannya akan tugas dan panggilannya untuk membangun kembali tanah airnya. Yaitu Samaria yang murah hati dalam Lukas 10 ayat 30-37. Tanggung jawab itu juga diperlihatkan oleh Yesus dalam perumpamaan ini, di mana dalam kisah ini digambarkan bahwa imam dan si orang Lewi tidak memperlihatkan kepedulian mereka terhadap penderitaan sesama mereka. Tetapi yang menarik adalah Tuhan Yesus justru menunjukkan bahwa si orang Samaria yang biasanya diejek dan dihina oleh orang Yahudi
mampu memperlihatkan kepeduliannya kepada si korban yang sudah setengah mati dipukuli oleh para penyamun. Dan si orang Samaria ini justru bertanggung jawab terhadap si korban sampai si korban mengalami kesembuhan total. Dapat disimpulkan bahwa orang bertanggung jawab merupakan orang yang mempunyai kasih serta kepedulian tentang sesamanya yang membutuhkan. Jika kita membaca dalam kitab Matius 25 ayat 31-46, kita dapat mengetahui bahwa bertanggung jawab merupakan sesuatu yang dituntut dari setiap orang, bukan hanya orang Kristen. Malah dari ucapan Yesus dalam kitab ini, tampak bahwa sekedar percaya kepada Tuhan itu tidak cukup apabila kita tidak melakukan semua tindakan kepedulian terhadap orang lain. Jadi, kita wajib mengasihi, melayani, menolong orang-orang yang menderita, apapun juga suku, agama, kelas sosial, statusnya di masyarakat, dan lain-lain. Sebab, Kristus juga hadir di dalam mereka. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab, baik kepada Tuhan, diri sendiri, maupun terhadap orang lain. Milikilah kasih serta kepedulian terhadap sesama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.